Dep, lo eh, nonton film Avengers sampai tamat nggak? Enggak. Nggak, ngapa itu? Kagak doyan gue film Avenger. Karena fiksi kali. Fiksi. Fiksi. Gue suka film biografi dan perang sejarah. Perang. Gue suka. Tapi kan itu Avenger perang juga, Dep. Oke, nggak usah lama-lama, gue langsung buka aja. Baik lagi guys, Sulkasin mengungkap yang gak bisa diungkap. Oke. Bagaimana nih hidup? Oke, bagaimana hidup kita ini? Bagaimana nih hidup? Ya ada bocah-bocah guys. Ntar lagi ada iklan. Enggak ada sini. Mari, bagaimana? Kali ini kita akan membahas konspirasi lagi. Konspirasi apa itu? Konspirasi Hollywood. Nah, Hollywood konspirasi. Karena katanya di jagat maya banyak banget konspirasi atau orang-orang yang suka ngebahas Hollywood, konspirasi Hollywood. Berarti bisa dinamakan konspirasi Hollywood conspiration, anjay. Kalau bahasa Inggris ya. Iya kali. Kalau bahasa Indonesia konspirasi Hollywood. Iya. Kan biasanya kan kalau bahasa Inggris dibalik-balik. Betul. Ya kan. Terus bagaimana, Rip? Konspirasinya tuh apa aja sih sebenarnya? Konspirasinya sebetulnya ada macam-macam ya, tapi kita ringkas jadi berapa ya? Jadi 5. Jadi 5. Boleh kasih tahu, Rip, itu yang pertama tuh apa tuh, Rip? Yang pertama ada konspirasi namanya adrenokrom. Adrenokrom atau meminum darah anak. Serem banget ya. Buset, enggak adrenokrom dan anak-anak kali. Dan darah anak. Dan darah anak. Ya. Emang suka minum darah? Jadi hampir kali dia. Bisa jadi. Jadi konspirasinya tuh orang-orang Hollywood itu mengambil anak-anak, darahnya diambil, diekstrak gitulah, terus diminum. Nah, buat awet muda kali ya? Buat awet muda, betul. Ya. Itu katanya konspirasinya. Nah, ini salah satu teori yang paling liar dan paling sering muncul di internet. Orang-orang ngomongin konspirasi Hollywood. Nah, gitu. Emang bener sih sebenarnya adrenokrom itu ada secara kimianya tuh emang bener ada. Kimianya emang bener ada. Terus tapi emang belum terbukti untuk mengawetkan awet muda gitu ya. Buat awet muda. Belum tentu. Kalau guys semua ada iklan gede nih. Ada iklan. Kena nggak itu, Man? Kagak muat. Ya. Iklannya gede guys. Ya, kemarin mah motor tiba-tiba ada mobil. Gerobak. Ada yang sepeda. Ustaz, kayaknya nganterin ustazah calon. Iya. Lanjut, Rip, bagaimana, Rip? Ada. Kemudian yang kedua adalah artis reptilian. Nah, lu suka lihat nggak di cuplikan-cuplikan yang berseliweran di sosmed? Itu ada artis-artis yang matanya tuh berubah. Atau kalau ngedip, iya, kayak ini, kayak bunglon, kayak buaya. Kadal. Bukan kadal, buaya, gitulah. Iya, yang kadang-kadang gini, yang kan gini ya, tiba-tiba dia bukan gini, cuman slep gitu ya. Iya, pokoknya kan? Terus mata reptil. Wah, gitu. Ini mataku, mata kiri, mataku, mata. Bukan gitu ya? Iya, bukan. Nah, ini teori klasik dari David, namanya David apa sih bacanya nih? Ike. Katanya ada ras reptil yang berubah bentuk dan menyamar jadi tokoh-tokoh berpengaruh termasuk artis Hollywood, presiden sampai anggota kerajaan. Nah, itu namanya disebutnya artis reptilian. Alien ya, alien reptil itu ya. Iya, kayak alien reptil gitulah, pokoknya ada ras khusus lah katanya itu teorinya. Padahal semua bukti yang viral itu cuma efek cahaya aja atau frame patah atau bahkan editan. Nggak ada satupun bukti biologis atau dokumentasi yang nunjukin bahwa artis tersebut adalah manusia reptil. Nah, itu berarti cuma kayak glitch doang gitu. Glitch ya, kayak glitch itu atau frame-nya patah atau gimana gitu. Tapi kok ada dah kayaknya di YouTube yang ngomongin konspirasi ini, terus dia nunjukin yang ini terusus di mata ya. Jadi emang di zoom gitu, Rip, matanya. Dan setahu gua kalau misalnya editan itu agak sulit. Maksud gua kayak dia lagi kayak misal contoh pidato gitu ya. Terus tiba-tiba dari persekian detik tuh yang seharusnya matanya ketutupnya begini,
merem gini. Kalau ini enggak kayak di dalam kelopak Iya. mata tuh ada mata Ada lagi jadi sek ini, gitu. iya itu namanya kayak selaputnya. Cuman buaya. emang warna matanya juga beda, Rip. Jadi beda terus balik lagi dari sekian detik gitu. Iya. Jadi ya itulah namanya teori konspirasi. Kita juga nggak tahu ya guys. Yang penting kalian harus verifikasi sendiri sebelum benar-benar yakin bahwa itu adalah beneran manusia reptil. Iya. Ini kan Jadilah netizen yang pintar lah ya. Iya, betul. Jangan asal sekali lihat udah gitu kan terus begitu. percaya. Verifikasi dulu. Misalnya ada berita yang nampilin dia mata begitu. Cari dulu berita aslinya. Gitu. Siapa tahu dia sakit mata. Betul. Ya kan? Betul. Atau enggak dia kemasukan ini. Siapa bisa jadi pakai lens softland gitu. Softlandnya nyangkut gitu ya kan. Bisa jadi lagi. Iya, bisa jadi emang. Hitungannya dari sini ada di atas jadi gitu aja jadi kan emang ada yang suka nyangkut gitu orang cewek pakai softland. Ngeri banget ya. Iya, gue sih penasaran pengen pakai softland gue pernah nyoba sakit. Ya maksud gue belum sampai nempel jadi kayak kali itu harus lu sendiri gitu. Lo pas gininya tuh ya kalau misal lo nggak itu ya iritasi mata lu. Iya, gue tapi penasaran banget pengen pakai. Pengen tahu gimana caranya pengen rasanya gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah simbol-simbol Illuminati. Nah, kan kemarin simbol Illuminati udah kita bahas ya kan. Intinya ada daun jatuh. Kemarin kita bahas tuh. Baru banget bahas tuh. Tentang simbol-simbol yang ada di musik mata satu atau di film itu sebetulnya sengaja apa enggak. Nah, jawaban itu adalah beneran sengaja. Tapi bukan karena mereka adalah anggota Illuminati. Cuman mungkin buat nyambung-nyambungin ke. Iya, karena ini artistik aja, seni bagi mereka mah. Mereka yang kayak minggu lalu kita bahas lah itu udah seni. Oke, iklan dulu guys, bentar. Ya. Ini Ustazah, calon. Yang belakang sih menarik. Terus gimana nih? Oke. Nah, banyak sutradara musik dan desainer visual yang suka pakai simbol kuno. Karena bentuknya kuat dan punya makna filosofis. Mata itu bukan simbol Illuminati doang ya kan. Seperti yang udah kemarin kita jelasin. Ada 3 ya. Iya, tapi yang udah ada dari zaman Mesir kuno. Terus kemudian yang Kristen itu Eye of Ra, Eye of Horus, Eye of Providence. Nah, ini kayaknya Providence nih. Pokoknya nih dikit-dikit nih orang lihat segitiga Illuminati, lihat mata satu Illuminati. Tapi sorry gue potong. Jangan ini beda juga deh sama segitiga biru. Ya, ini segitiga beneran segitiga itu ya. Kalau ya kalian tahu lah segitiga biru buat apa itu ya. Lanjut gue bikin rati. Oke, kemudian yang keempat adalah kematian misterius para selebriti ya. Betul. Tapi sebenarnya ini kan bisa nyambung dari Illuminati ini, Rip. Makanya kemarin pas kita bahas bahas Illuminati, ada juga kan yang katanya artis itu bekerja sama setan itu apa iblis apa siapa gitu kan. Jadi buat dia menjual dirinya demi ketenaran gitu kan. Makanya umurnya cuma sebentar gitu. Betul. Ya kan. Nah ini lebih bahas berarti ini. Ya. Nah, padahal aslinya Wan, menurut rekam medisnya, kalau artis kan meninggal dicek ya kan. Mereka tuh sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari kecapean, dari karena mengkonsumsi obat-obatan yang terlalu sering karena mereka kan harus selalu perform dan fit. Ya. Betul. Jadinya ya itu bisa juga jadi karena depresi, ya kan? Depresi ya tuh. Depresi kan sampai ada bundir-bundir betul. Kurt Cobain. Nah, bisa jadi emang dari itunya juga tuh apa? Fans. Ya fansnya. Ya kan? Terus sama masalah mental health lah, yang mereka tuh tetap pegang, nggak cerita kemana-mana, tahu-tahu bundir juga. Ya itulah. Jadi mereka tuh sebetulnya orang-orang yang ngeliat tuh nganggap itu adalah sebagai pemberian nyawa ke iblisnya atau ke siapanya gitu. Padahal mah ya emang masalah dianya aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk mental health ya. Mental health. Mental health. Ya, health bukan health. Mental health ya. Ya. Itu menurut gua itu penyakit yang paling ini sih paling sakit ya. Karena nggak dilihat, tapi hanya orang itu doang yang merasakan. Nah itu dia. Makanya kalau dari gue sih, lu punya sesuatu jangan dipendem dah. Kalau misalnya lu lagi kesel sama orang, udah lu mendingan langsung lu keluarin. Ya tapi ke orang yang tertentu juga ya. Kalau bisa malah langsung ke orangnya sih sebenarnya. Jadi ya langsung to the point, gue nggak suka sama lu.
karena lu kayak gini gitu. Betul. Dibanding lu yang cuma sekedar ngomong ke teman lu, terus lu jadinya ngejelekin teman lu itu gitu. Ngomong di belakang. Ngomong di belakang jadinya, terus nggak ada habisnya. Mendingan lu langsung aja ngomong ke teman lu. Walaupun lu tahu itu bakal bikin sakit hati temen lu atau enggak, jadi lu nanti ada gapnya, jadi ada gap-gapan. Cuman kalau misal lu mau berkawan yang bener-bener berkawan, ya lu harus ilangin masalah gap-gap itu sih. Jadi hitungannya semakin erat persahabatan, jangankan persahabatan, semakin erat keluarga itu ya bumbunya itu ya berantem. Betul. Pokoknya kalau lu nggak berantem dalam satu hubungan, belum erat amat. Karena masih jaga jarak, Iya, benar. masih apa namanya? Jatuh deh itu bocah. Jadi kalau misalnya sore masuk nih nangis itu bocah jatuh naik sepeda kayaknya guys. Tengbat lagi nangisnya. Oke, kemudian yang kelima adalah Mind Control atau MK Ultra. Gue taunya susu ultra. Susu ultra gue juga taunya. Nah, MK Ultra, MK-nya kan orang-orang pada bingung, MK tuh apaan sih? Ya, MK itu apa sih? MK tuh itu adalah sebuah label sebenarnya yang dibentuk oleh CIA gitulah. Waduh. CIA. Coba lo sabar dikit. Lo kagak tahu sih. Oh, CIA ini gua. CEO bukan CIA. CEO lagi. Bukan CIA. Gua kan CEO gua. Iya. Coba lo sabar dikit. Iya. Gua CEO bukan CIA ya. Bukan salah gua dia. CIA itu mah. Iya. Ayo itu adalah suatu lembaga atau departemen yang dibuat oleh CIA lah gitu. Tapi orang-orang bilangnya MK itu adalah mind control juga, tapi dalam bahasa Jerman, jadi pakainya K gitu. Kontrolnya K emang? Kalau bahasa Jerman kontrol apa gitu, controller, kontrolnya apa? Kontrol itu stick PS itu kontrol. Jadi maksudnya apa itu? Itu maksudnya adalah si artis ini diprogram otaknya biar supaya nurutin apa kata atasannya. Betul. Ditanamin pesan, dikontrol, terus diiniin lah. Oh, kayak film Men in Black setting, ya kayak gitu-gitu. Lu nggak tahu nggak yang di film Men in Black kan alien tuh, yang ternyata di dalam otak gitu tuh ada ininya, ada aliennya. Udah di setting. Iya, ada aliennya, jadi dia tahu dia mau gerakin apa aja. Lanjut Trip. Makanya ada artis-artis yang tiba-tiba aneh itu kayak Britney Spears, terus Kanye. Ini langsung dibilang dia adalah produk MK Ultra yang malfunction. Malfunction tuh yang apa namanya? Gak berfungsi. Error gitu. Yang error ya. Padahal mah emang lagi stres aja. Emang lagi ada tekanan kerja atau emang lagi sakit. Itu kan habis makan obat-obatan ya. Yang lagi gitu. Gitu. Nah, itulah kelima konspirasi Hollywood yang rame di jagat maya. Mungkin ya. Kalau gue sih berdoanya ya. Ya, tapi nggak tahu. Ya gue mungkin berdoanya tuh di saat ini lagi happening, ini dinaikin sama YouTube sih. Iya, benar-benar ya. Jadinya masuk seret gitu kan. Kalau misalnya ini belum itu ya, kalau misalnya Anda nonton ternyata sudah lama ya berarti ada. Gitulah ya ceritanya. Oke guys, mungkin karena lu udah pada dengar itu suara geruduk-geruduk takut hujan juga. Demikian aja, gitu aja ya Wan ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Thank you. Jangan lupa nih, komen aja biar kita makin semangat bikin konten ini. Betul. Ya. Oke. Udah gitu ya, bye. Bye-bye.